Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram. Episode ke-18. Akhir Kuasa Sang Sultan. Alkisah perjalanan pasukan Mataram di bawah pimpinan Pangeran Adipati Silarong sudah sampai di Kota Raja. Pasukan menghadap Sultan di pagelaran untuk melapor. Pangeran Adipati Silarong menuturkan segala yang terjadi di medan perang. Sultan berkata kepada Kipatih Singoranu, "Mas kembar, lepaskanlah. Kasihan masih kecil sudah ikut menderita. Pulangkan ke Belambangan untuk melindungi para kawula yang masih tersisa. Sebagai jaminan, aku jatuhkan kutukan. Jika kelak melawanku, takkan menemui kebaikan." Mas kembar sudah dipulangkan ke Belambangan. Pertemuan hari itu bubar. Para punggawa undur diri. Sultan beranjak dari singgasananya. Ketika sampai di bangsal Sri Manganti, Sultan memanggil Gandhek Sorodulo yang ditugaskan mengikuti pasukan Mataram. Gandhek ditanyai segala sesuatu yang terjadi dalam medan perang. Gandhek Sorodulo berkata, "Ki Padurekso sepak terjangnya mengagumkan. Ketika pasukan Mataram mulai terdesak, Padurekso turun ke medan perang dan mengamuk seperti harimau lapar. Ada lagi seorang saudaranya yang bernama Wongso Kartiko. Dia membantu Padurekso merusak pasukan Belambangan di malam hari. Dia adalah putra Pangeran Pringgoloyo yang dulu Paduka Hukum buang ke Pasuruan. Dialah yang menyerang markas Belambangan di waktu malam." Sorodulo sudah melaporkan semua yang terjadi. Sultan kemudian masuk ke dalam puri. Pada pisuanan hari Senin, Sultan keluar ke Pasewakan. Sultan memakai kampuh dan berbusana indah, juga berhias seperti Raden Arjuna. Ketika keluar, Sultan diiringi perabotan upacara, berupa sawung galing, banyak dalang, dan kendoko, serta perabotan yang lain. Para punggawa heboh melihat penampilan Sultan yang jauh berbeda dari biasanya. Sang Sultan kemudian bertakhta di singgasana, di hadapan para punggawa Mataram. Suasana pagi itu amat tenang. Tak ada suara dari dedaunan yang bergerak ataupun burung-burung yang berkicau. Bahkan angin pun tak mau berjalan. Hanya terdengar alunan gamelan yang ditabuh pelan-pelan. Setelah beberapa saat hening, Sultan berkata, "Periksalah prajurit yang berperang ke Belambangan. Siapa yang berperang dengan bagus?" Para mantri menyembah dan berkata, "Paduka, punggawa yang tangguh di dalam perang Belambangan adalah yang bernama Padurekso, serta saudaranya yang mengamuk di malam hari, bernama Wongso Kartiko." Sultan berkata, "Yang terakhir itu siapa? Mengapa saya belum pernah mendengar namanya?" Para mantri berkata, "Dia adalah anak dari paman Paduka Pangeran Pringgoloyo yang dulu dihukum buang sang raja karena berlaku durjana." Berkata sang Sultan, "Si Wongso Kartiko ini dia telah membantu berperang dan mempertaruhkan nyawa. Panggillah dia, hadapkan kepadaku. Dan Dinda Padurekso sekarang aku angkat sebagai adipati dengan nama Adipati Teposono. Aku beri dia 1000 tanah dan kedudukan yang setara dengan para kerabat lainnya." Para punggawa menyatakan kesiapan menjalankan perintah. Sultan kemudian beranjak masuk ke dalam istana. Para punggawa membubarkan diri, bersiap melaksanakan tugas masing-masing. Beberapa lama kemudian terdengar kabar bahwa Adipati Ukur di Sumedang berbalik melawan Sultan. Sang Sultan sangat marah mendengar berita itu. Pada satu kesempatan di hari pisuanan, Sultan memperlihatkan kemarahannya. Para mantri tak berani bersuara. Semua tertunduk memandang tanah. Sultan berkata, "Orang Sumedang, si Adipati Ukur beritanya berbalik melawanku. Sekarang negeri Ukur seranglah. Tumenggung Singoranu, bawalah pasukan Mataram untuk menyerang Ukur. Tumpaslah semua laki-laki yang melawan. Bawalah prajurit Bumijo, Sewu, dan Lumba Anyar. Juga bawalah pasukan pesisir." Para punggawa dan mantri yang ditunjuk menyembah sebagai tanda kesiapan menjalankan perintah.
Mereka kemudian bersiap berangkat. Pasukan dari Bagelen, Bumijo, dan pesisir sudah diberitahu. Mereka sepakat akan berkumpul di Banyumas. Setelah semua pasukan yang diundang berkumpul di Banyumas, mereka segera berangkat ke Ukur. Setelah pasukan Mataram sampai di Ukur, mereka segera mengepung kota. Pasukan Banyumas di sebelah barat, pasukan Bagelen di sebelah selatan, orang Bumijo di sebelah timur. Desa-desa sekitar kota sudah dijarah oleh pasukan Mataram. Kota Ukur dalam suasana yang mencekam. Para prajurit Sumedang tak berani melawan. Adipati Ukur sudah ditangkap, kotanya dijarah, dan para wanitanya sudah diboyong ke Mataram. Dalam penyerangan itu 1.000 orang Sumedang tewas. Pasukan Mataram sudah kembali ke kota raja dan melaporkan hasil penyerangan ke Sumedang. Sultan sangat suka mendengar Sumedang telah takluk. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan berkenan mengadakan acara berburu di Kebun Agung. Dengan senjata tombak pendek bergagang kayu regu, para kesatria Mataram berburu kijang. Sultan mendapati seekor kijang jantan yang galak. Ketika hendak diburu, si kijang malah menerjang Sultan. Sultan waspada dan segera menghunjamkan tombak pendeknya. Kijang terkena dan darahnya menyembur. Tetapi karena terjangan kijang begitu keras, gagang tombak Sultan melengkung hingga si kijang menubruk paha Sultan. Sultan kokoh berdiri, pahanya tak lecet sama sekali. Meski Sultan selamat tak kurang satu apapun, tetapi insiden tersebut sangat membahayakan. Sultan kemudian mengeluarkan perintah. Kelak anak cucu sepeninggalku jangan ada yang memakai gagang tombak dari kayu regu. Ini membahayakan. Sultan Agung Cokrokusumo mempunyai 2 orang putra lelaki yang tampan. Putra tertua, Pangeran Aryo Mataram, sudah menikah dengan anak dari Raden Pekik Surabaya. Putra yang muda bernama Raden Mas Alit. Setelah sampai pada masanya, sang Sultan menderita sakit parah. Para istri sudah dipanggil menghadap, juga para punggawa dan para mantri. Berkata sang Sultan kepada Tumenggung Wiroguno, "Kerisku ini buanglah ke laut, jangan sampai membuat repot. Kalau kelak aku meninggalkan dunia ini, jangan sampai ada 2 raja. Kalau masih ada 2 pusaka, pasti akan menjadi 2 warisan. Maka kerisku Kiai Sangkelat buanglah ke laut." Tumenggung Wiroguno menerima keris lalu segera melesat meninggalkan sang raja. Singkat cerita, Wiroguno sudah sampai di tepi laut selatan. Ada ombak besar yang datang. Itulah yang menerima keris pusaka sang Sultan. Setelah keris dibuang ke laut, Wiroguno kembali ke keraton. Sudah dilaporkan pekerjaannya kepada Sultan. Sultan berkata pelan, "Panggillah anak-anakku dan para kerabat semua." Semua putra Sultan dan kerabat sudah dipanggil. Pangeran Purboyo sudah menghadap. Sultan mengisyaratkan agar Pangeran Purboyo mendekat. Sultan berkata kepada Pangeran Purboyo, "Wak, aku ini sudah sampai pada hari akhir menerima kasih Tuhan. Nah, Wak, pesanku baik-baiklah semua yang masih tinggal." Pangeran Purboyo bertanya, "Siapa yang sebaiknya menggantikan Paduka?" Kanjeng Sultan berkata pelan, "Wak, keinginanku Aryo Mataram yang menggantikanku. Karena sebagai putra tertua, dia layak menjadi raja. Adapun adiknya si Joko ikutlah hidup mulia." Sultan sudah selesai berpesan. Seketika alam merespon. Gunung Merapi meletus dan ombak lautan bergulung-gulung. Angin ribut bertiup kencang disertai hujan rintik-rintik. Sang Sultan telah wafat. Hujan tangis memenuhi istana kerajaan Mataram. Para istri dan putra menangis sambil memeluk jenazah sang Sultan. Seluruh negeri berduka. Para kawula Mataram heboh. Jenazah Sultan setelah dimandikan dan dikafani kemudian disolatkan. Setelah upacara pemakaman lengkap, jenazah Sultan diberangkatkan ke Astana Imogiri. Perlahan jenazah Sultan diturunkan ke liang lahat dan dikuburkan.
Selama prosesi pemakaman, para mudin lalu memanjatkan doa. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Bujangga Manggih Wisiking Noto yang melambangkan angka tahun Jawa 1558 bertepatan dengan tahun 1636 1637 Masehi.